Selamat datang di channel Ateis, channel yang menunjukkan kelucuan dari orang beragama. Charlie Hebdo is a French satirical weekly magazine featuring cartoons, reports, polemics, and jokes. Atau kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, Charlie Hebdo itu adalah surat kabar mingguan satir Perancis. Saat ini dunia lagi diguncang oleh suatu kejadian di Perancis, di mana sebuah perusahaan bernama Charlie Hebdo diduga menyakiti hati para umat muslim dunia karena telah menerbitkan karikatur Nabi Muhammad. Kejadian ini diawali dengan diterbitkannya karikatur Nabi Muhammad pada tahun 2015, dan kemudian diterbitkan ulang pada tahun 2020. Pada tahun 2015, sedikitnya 2 orang bersenjata menyerang kantor majalah satir Prancis, Charlie Hebdo, menewaskan setidaknya 11 orang dan melukai 10 orang, kata pihak berwenang Prancis. Para saksi mata mengatakan terjadi tembakan terus-menerus ketika para penyerang mengeluarkan tembakan dengan senapan Kalashnikov. 2 pria berpenutup kepala memasuki gedung dengan Kalashnikov. Beberapa menit kemudian, kami mendengar banyak tembakan, kata Benoit Bringer seperti dilaporkan televisi Prancis, ITL. Sebelum membahas lebih lanjut, seperti biasa, mari kita ketawa. Jumlah peristiwa teror di Paris sejak pembantaian Charlie, menurut detiknews.com. Ini sejumlah peristiwa teror di Paris sejak pembantaian Charlie Hebdo pada tahun 2015. 7-9 Januari. 2 orang pria bersenjata dengan senapan Kalashnikov AK-47 menyerang kantor media mingguan, Charlie Hebdo. Penyerangan itu berdasarkan adanya karikatur satir Islam dan agama lainnya di dalam kantor redaksi tersebut. Tanggal 3 Februari, 3 tentara penjaga sebuah pusat komunitas Yahudi di Nice, Riviera, Prancis diserang seorang pria bersenjata pisau. Moussa Koulibaly dalam insiden itu ditangkap di pinggir kota Paris. Ia mengekspresikan kebenciannya untuk negara Prancis, polisi, militer, dan Yahudi. Tanggal 19 April, seorang mahasiswa Al-Jazair, Sid Ahmed Gelam ditangkap di Paris karena dicurigai membunuh seorang wanita yang ditemukan ditembak mati di kursi mobilnya. Tidak hanya itu, ia juga ditangkap atas serangan berencana di sebuah gereja di pinggiran Paris Villejuif. Tanggal 26 Juni, Yasin Salhi membunuh dan memenggal kepala bosnya Hervé Cornara, serta menampakkan potongan kepala tersebut di pagar pabrik gas. Ia mencoba untuk meledakkan pabrik di Saint-Quentin-Falavier di wilayah tenggara Perancis. Namun aksi itu gagal dan ia ditangkap. Tanggal 13 Juli, 4 orang remaja berusia 16-23 tahun, termasuk seorang remaja ditangkap dengan tuduhan serangan berencana di kamp militer. Rencana itu berisi untuk memenggal kepala seorang petugas atas nama jihad. Mereka menyebutkan dirinya telah setia kepada negara Islam. Tanggal 21 Agustus, 2 prajurit AS bersama rekannya mencegah terjadinya insiden pertumpahan darah di kereta Thalys, berkecepatan tinggi dari Amsterdam ke Paris. 2 prajurit itu mencoba menghalangi pria yang menembaki penumpang. Tanggal 10 November otoritas Prancis mengatakan pihaknya telah menahan seorang pria yang memiliki keterkaitan dengan ISIS di Syria yang menyerang personel militer di sebuah pangkalan Angkatan Laut. Badan intelijen setempat memantau bahwa pria itu mencoba mencuri beberapa bahan untuk melakukan serangan di Toulon, Prancis Tenggara. Sementara serangan lain yang dilancarkan pada tahun setelahnya adalah tanggal 13 Juni tahun 2016. Pemuda berusia 25 tahun menikam seorang petugas polisi dan rekannya hingga tewas di rumah mereka di Magnanville, sebelah barat Paris. Pembunuhan itu dilakukan di depan putra kecil mereka. Pelaku sempat mengklaim melalui media sosial bahwa ia melakukan aksi tersebut atas nama ISIS. Ia akhirnya tewas di tangan tim SWAT saat operasi penangkapan. Tanggal 26 Juli tahun 2016, 2 remaja menyayat leher seorang pastor berusia 85 tahun di depan jemaat di gereja di Saint-Étienne-du-Rouvray. Remaja berusia 19 tahun itu tewas di tangan polisi. Kelompok ISIS mengklaim 2 remaja itu merupakan bagian dari mereka yang telah diambil sumpah setianya melalui sebuah video. Tanggal 1 Oktober tahun 2017.
Seorang warga Tunisia berusia 29 tahun membunuh dua perempuan muda dengan pisau. Pembunuhan dilakukan di stasiun kereta utama di selatan kota Marseille. Pelaku akhirnya tertembak mati oleh tentara setempat. ISIS mengklaim serangan ini merupakan bagian dari operasi mereka. Tanggal 12 Mei tahun 2018. Hamzat Azimov, 20, warga Perancis keturunan Cehnya, menikam seorang pria berusia 29 tahun hingga tewas di distrik Opera Paris. Ia juga tertembak mati di tangan polisi. ISIS kembali mengklaim sebagai dalang di balik serangan tersebut. Tanggal 3 Oktober tahun 2019, Michael Harpon, ahli komputer di Departemen Riset Intelijen Kepolisian Paris, membunuh 4 rekannya dengan pisau dapur. Pria berusia 45 tahun itu sempat mengamuk sekitar 30 menit. Tapi kemudian dihentikan polisi dengan menembaknya hingga tewas. Berdasarkan hasil penelusuran, Harpon sudah masuk Islam sekitar 10 tahun sebelumnya. Ia juga memiliki koneksi dalam gerakan Salafi ultra konservatif. Tanggal 4 Januari tahun 2020, seorang pria berusia 22 tahun membunuh seorang pria di satu taman di selatan kota Paris. Pembunuhan dilakukan menggunakan pisau. Pelaku sempat mengamuk di taman tersebut sebelum melancarkan serangan ke korban. Korban sendiri tengah berjalan dengan istrinya. Ia juga sempat melukai 2 orang lainnya sebelum ditembak mati oleh polisi. Penyelidik anti-teror menyatakan pelaku belum lama masuk Islam menjadi mualaf. Tanggal 4 April tahun 2020, seorang pengungsi Sudan menikam 2 orang hingga tewas di sebuah kota di tepi sungai Romans-sur-Isère, Prancis. Setelah itu, pelaku berusia 33 tahun tersebut ditangkap tanpa perlawanan. Jaksa menduga pembunuhan yang dilakukan terkait perusahaan dan hubungan dengan pelaku kejahatan teroris. Tanggal 25 September tahun 2020, seorang pria bersenjata pisau melukai 2 orang di luar bekas kantor majalah satire Charlie Hebdo. Persidangan mengungkap bahwa pelaku merupakan kaki tangan dari pembantaian di kantor Charlie Hebdo pada 2015 lalu. Tanggal 16 Oktober tahun 2020, seorang guru sejarah dan geografi di Conflans Sainte-Honorine yang berlokasi di luar Paris bernama Samuel Paty yang berusia 47 tahun menjadi korban pembunuhan. Ia sedang dalam perjalanan pulang dari sekolah ketika diserang. Sebelumnya pada awal Oktober dia mengajar di kelas tentang kebebasan berekspresi, dengan menunjukkan karikatur Nabi Muhammad kepada murid-muridnya. Tersangka pembunuh bernama Abdullah Anzorov yang ditembak mati polisi. Menurut saksi mata, tersangka melakukan pemenggalan sambil berteriak Allahu Akbar. Ia adalah remaja 18 tahun yang lahir di Moskwa tapi berasal dari Chechnya, selatan Rusia. Menurut jaksa anti-teror Jean-Francois Ricard, tersangka telah diberikan status pengungsi di Perancis dan mendapat izin tinggal 10 tahun sejak awal 2020. Badan intelijen tidak mengenalnya dan tidak ada catatan tentangnya. Tapi jaksa menerangkan Abdullah pernah merusak fasilitas umum dan melakukan tindak kekerasan saat masih di bawah umur. Sementara kejadian terakhir, yakni hari Kamis tanggal 29 Oktober tahun 2020, aksi terorisme kembali terjadi di Prancis. Dikutip dari kantor berita Reuters, seorang pria bersenjata tajam membunuh 3 warga di sebuah gereja di Nice, Prancis. Salah satu korban, seorang perempuan, bahkan dipenggal oleh sang pelaku. Wali kota Nice, Christian Estrosi, menyampaikan via Twitter bahwa sang pelaku sudah ditangkap oleh kepolisian setempat. Adapun pelaku, yang identitasnya belum diketahui, sekarang dilarikan ke rumah sakit karena dilumpuhkan dengan tembakan pistol akibat tidak kooperatif. Sang pelaku berkali-kali meneriakkan Allahu Akbar. Bahkan setelah dirinya ditahan dan hendak dilarikan ke rumah sakit. Ujar Estrosi, dikutip dari kantor berita Reuters. Estrosi melanjutkan bahwa identitas korban juga belum diketahui secara pasti saat ini. Terutama soal perempuan yang dipenggal. Sejauh yang ia tahu, salah satu korban adalah pengurus gereja.
Adapun Estrosi menyamakan peristiwa teror ini dengan kasus pembunuhan Samuel Paty. Paty, sebagaimana diketahui, adalah korban dari kasus pembunuhan di Conflans Sainte-Honorine beberapa hari lalu. Ia dibunuh dan dipenggal oleh pelakunya karena mengajarkan kebebasan berpendapat dengan karikatur Nabi Muhammad dari majalah satir Charlie Hebdo. Cukup sudah. Sudah saatnya Prancis bertindak tegas terhadap kelompok fasis Islam, ujar Estrosi yang meyakini pelaku adalah seorang Muslim. Nah, kini timbul pertanyaan. Emang bagaimana ya ciri-ciri fisik Nabi Muhammad sehingga gak boleh digambar, dilukis ataupun dibuat karikatur? Padahal dari zaman dahulu kala, orang yang berpengaruh atau mulia, contohnya Raja Fir'aun yang hidup sekitar 2000 tahun sebelum Masehi saja, dilukis bahkan dipahat pada batu. Menurut Mr. Quraish Shihab seperti yang dikutip dari kabar IT.com, Quraish Shihab menyebut Nabi Muhammad bersedia wajahnya dilukis. Tapi sesuai dengan yang dikutip pada suarakalbar.id, Quraish Shihab nilai wajah Nabi Muhammad bisa dilukis tapi itu dilarang. Kok katanya bisa, tapi dilarang? Maksudnya apa ya? Ulama Indonesia Quraish Shihab menilai wajah Nabi Muhammad sebenarnya bisa dilukis. Tapi untuk menghindarkan hal yang tak diinginkan, wajah Nabi Muhammad dilarang untuk dilukis atau digambarkan. Quraish Shihab merupakan intelektual Islam asal Indonesia yang diakui dunia internasional. Bahkan Quraish Shihab mengungkapkan ciri-ciri fisik Nabi Muhammad. Banyak sekali riwayat yang berbicara mengenai Nabi. Nabi sendiri pernah mengatakan, kalau mau dilukis ya bisa. Tapi demi menghindari hal-hal tidak diinginkan, maka dilarang dilukis dan dilarang ditampilkan di film-film. Padahal riwayat tentangnya, ciri fisik sangat-sangat kompleks, jawab Quraish Shihab. Tak lama setelahnya, merujuk pada riwayat yang ada, Quraish langsung menjelaskan ciri fisik Nabi Muhammad kepada Najwa. Pertama kata dia, tubuh Nabi Muhammad tidak pendek dan tidak juga tinggi. Kemudian, tidak kurus dan tidak juga gemuk. Secara postur, Nabi Muhammad digambarkan ideal. Lalu kita bicara tentang rambutnya. Nah, rambut beliau hitam, sedikit bergelombang, dan terurus rapi hingga ke ujung telinga beliau. Tidak pernah gondrong dalam pengertian kita sekarang. Tapi, sebenarnya itu sudah gondrong karena sudah sampai sini. Sambil menunjuk ujung bawah telinga, terangnya. Dengan penampilan seperti itu, kata Quraish, ada seorang sahabat yang merasa terkesima dengan ketampanan Nabi Muhammad. Sebab, segala yang ada pada tubuhnya terlihat pas dan memikat mata. Ada ungkapan sahabatnya yang berkata, saya tidak pernah melihat seorang yang berbaju merah dan berambut hitam sampai ke ujung telinga setampan dan seindah Nabi Muhammad, ucapnya. Bukan hanya itu, Quraish juga menggambarkan ciri fisik Nabi Muhammad lainnya secara lebih detail. Misalnya, dahi yang sedikit lebar, bola mata yang jernih berkilau, bulu mata yang lentik, alis yang hitam dan tebal. Kemudian di antara kedua alisnya terdapat urat yang terlihat dengan jelas saat dia sedang memarah. Jadi beliau tidak berucap kalau marah. Tetapi orang tahu dia sedang marah saat melihat urat di antara kedua alisnya. Jadi, itu menahan gejolak nafsu, amarah, agar tidak mengeluarkan kata-kata yang tidak elok terdengar, kata Quraish Shihab. Kalau kita perhatikan ucapan Quraish Shihab yang menjelaskan tentang dahi, rambut, tinggi badan dan ciri-ciri fisik lainnya, bukankah itu sudah melukiskan pakai kata-kata? Seperti kata beliau, Nabi sendiri pernah mengatakan, kalau mau dilukis ya bisa, tapi demi menghindari hal-hal tidak diinginkan, maka dilarang dilukis. Apa sih hal yang tidak diinginkan itu? Bagaimana pula dengan manusia zaman now, yang menyimpan semua foto orang yang dikasihinya, baik di komputer, handphone, bahkan diselipkan di dompet? Apakah itu bisa disebut memberhalakan orang? Hanya Tuhanlah yang tahu. Dan pertanyaan terakhir, jika Tuhan itu adalah Maha Pengampun, mengapa hanya dengan alasan gambar karikatur saja
Umat Tuhan yang katanya Maha Pengampun itu harus membunuh pelaku atau orang terdekatnya? Haruskah umat Tuhan harus memenggal kepala setiap yang membuat gambar, patung atau sejenisnya terhadap nabinya? Tidakkah pernah ada kata maaf di dunia ini? Bukankah ada undang-undang hukum yang berlaku bagi seluruh warga negara yang bisa menghukum pelaku penggambaran karikatur? Daripada langsung melakukan tindakan pembunuhan, tidakkah mereka memiliki hati nurani yang mampu membayangkan bagaimana menderitanya anak istri dari sang guru yang dipenggal itu? Tidakkah mereka pernah membayangkan betapa sedihnya keluarga dekat para korban pembunuhan itu? Tidakkah mereka malu melakukan pembunuhan dengan menyebut nama Tuhannya? Apakah memang itu yang diinginkan Tuhan dari umatnya? Bukankah jalan ke surga itu adalah upaya dari masing-masing orang, tanpa harus mengganggu orang lain? Jangan mau buta atas doktrin tertentu. Pakailah akal sehatmu, kawan. Lebih baik kita bersatu tanpa membedakan apa yang kita pakai, apa yang kita miliki, kita dari suku mana, agama dan ras kita masing-masing. Damailah dunia.